Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini ya masih memberikan banyak nikmat. Salah satu nikmat yang utama tentu saja adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Salawat dan salam juga kita sampaikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya ya, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Saudara-saudaraku, untuk podcast hari ini yang akan coba kita sampaikan yaitu tentang transaksi-transaksi kita ya, sesama manusia ya, yang ternyata itu merupakan sesuatu yang dilarang ya, atau haram hukumnya di dalam Islam. Dengan demikian kita mudah-mudahan bisa menjauhi 7 transaksi ini ya. Yang pertama adalah riba ya. Jadi riba ini secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan ya. Adapun menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dan riba ini menurut Al-Quran, Al-Hadis, dan juga ijma' atau kesepakatan para ulama sangat jelas ya, hukumnya adalah haram ya. Bahkan riba juga termasuk dosa besar. Riba termasuk amalan yang melebur, amal kebaikan ya. Jadi sayang sekali kita berbuat kebaikan ya kalau kita masih melakukan riba ya. Nah, satu hal yang memang terus diperbincangkan dengan riba ini adalah bunga bank ya. Jadi kalau saya dulu waktu kecil ya, kita belum memiliki yang namanya bank syariat ya. Dan hari ini ya, walaupun tidak semua ulama sepakat tentang kehalalan dari bank syariat kita, tetapi upaya untuk ke sana saya kira sudah ada, dan alangkah baiknya kita sebagai muslim dan muslimat ya, kalau kita menyimpan uang ya di bank syariat ya. Jadi saya kira tidak ada lagi alasan tentang darurat atau darurat ya. Kita seringkali beralasan dengan darurat. Kemudian yang kedua ya, transaksi yang kedua yang merupakan transaksi yang haram adalah transaksi maisir atau perjudian. Menurut Ibrahim
Anis dalam Al-Mu'jam Al-Washid halaman 758 menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan dari kedua pihak. Menurut Ibnu Hajar Al-Maki, maisir adalah segala bentuk spekulasi. Semua transaksi yang mengandung unsur spekulatif atau untung-untungan masuk dalam kategori judi, sehingga ini dilarang. Ya. Jadi apa saja ya judi-judi itu ya yang berbau spekulatif ya. Nah ini kadang-kadang kita seringkali terjebak ya di dalam banyak hal ya. Kita seringkali suka sekali dengan yang namanya undian ya. Jadi kita sebagai orang Islam memang sangat bagus menurut saya ya. Tidak usahlah kita ikut-ikutan suka-suka undian ya. Kadang-kadang kita sering ketemu ya di forum-forum ya, yang dimana itu seluruhnya juga umat Islam ya tapi kita masih suka dengan undian-undian itu ya. Ya baik yang ya sifatnya mungkin katakanlah kita mengikuti kegiatan tertentu, nah nanti ada bahasa lainnya seringkali kita bilang door prize ya. Jadi saya kira kalau mau kasih ya kasih saja gitu ya, tidak perlu kita mengarah ke perjudian ya. Kemudian yang ketiga ya, transaksi yang harus kita hindari adalah transaksi gharar atau ketidakpastian. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan gharar ini sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, ya, kecuali bila diatur lain dalam syariah. Jadi Islam sangat mengajarkan hal-hal yang pasti-pasti saja ya. Jadi kalau kita jual beli ya, ada barangnya itu yang dibeli ya, jangan sampai karena saat ini kadang-kadang kita membeli sesuatu tapi ternyata barangnya itu belum ada itu ya. Jadi harus sudah jelas barangnya. Ya intinya ya sesuatu yang memang yang pasti, karena tentu saja itu tidak menimbulkan PR ke belakangnya gitu ya. Kemudian yang keempat ya adalah kalau tadi gharar, sedangkan yang keempat adalah transaksi dzaror ya, atau penganiayaan atau saling merugikan. Dzaror ini adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian ataupun ada unsur penganiayaan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil ya. Jadi kadang-kadang transaksi itu saling merugikan gitu ya. Dan yang kelima adalah transaksi maksiat. Transaksi maksiat adalah bentuk transaksi yang berkait dengan usaha-usaha yang secara langsung ataupun tidak langsung melanggar atau menentang hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya ya. Jadi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ada ya, itu adalah transaksi maksiat gitu ya. Kemudian yang keenam adalah transaksi syud atau haram zatnya. Syud adalah atau haram, barang haram adalah barang-barang yang diharamkan zatnya untuk dikonsumsi, untuk diproduksi dan diperdagangkan menurut nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jadi kita jangan bertransaksi ya dengan barang-barang yang jelas haram ya. Ya katakanlah kita jual beli babi gitu ya, yang jelas-jelas haramnya kan gitu ya. Jual beli bangkai, jadi kalau sudah jadi bangkai ya jangan dijual ya.
Walaupun kadang-kadang nah ini seringkali juga berbeda pendapat ya, tah dijual kan bukan untuk dimakan Pak gitu ya, tapi kan untuk bahan makanan, misalnya makanan bukan makanan manusia tetapi mungkin makanan hewan ya, makanan ikan gitu ya. Nah, nanti mungkin ada perlu penjelasan yang lebih rinci ya, tapi intinya ya kita hindarilah menjual terhadap barang-barang yang itu diharamkan di dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah transaksi riswah atau suap ya. Jadi riswah adalah apa-apa yang diberikan untuk membatalkan barang yang benar dan membenarkan barang yang batal atau salah ya. Nah, riswah atau suap dalam urusan hukum dan riswah yang harus dipertanggungjawabkan dari suatu perbuatan hukumnya haram tanpa adanya perbedaan pendapat dan termasuk dosa besar ya. Jadi saya kira ini fenomena yang sering kita lihat ya, suap menyuap ini ya. Sehingga hal yang paling kecil yang kita bisa lihat ya, ketika kita berurusan dengan polisi ya, ketika karena mungkin kita melakukan pelanggaran lalu lintas gitu ya, kemudian kita mencoba untuk menyuap ya, dan kalau dalam hukum kita jelas ya bahwa juga dilarang ya sebenarnya ya. Jadi yang menyuap maupun yang disuap itu terkena larangan. Jadi itu 7 transaksi yang diharamkan, dan mari kita hati-hati dan waspada gitu ya, jangan sampai kita ikut melakukan itu. Dan kalaupun mungkin sampai hari ini kita dalam kondisi tertentu masih terpaksa melakukan itu ya, mari kita mulai kita kurangi ya transaksi-transaksi yang seperti itu ya. Kalau kita punya tabungan ya, mari kita pindahkan ya. Ini tidak promosi, tetapi ya kita sebagai orang Islam ada yang lebih afdol ya, kita pilihlah yang lebih afdol ya, pindahlah ke bank yang syariat gitu ya. Kemudian juga perjudian ya, jangan kita suka berjudi, yang termasuk yang tadi yang bahkan bermain permainan-permainan yang sering dikatakan main kartu misalnya ya, walaupun orang ini hanya sekedar main-main ya, kalau bisa ya hindari aja lah permainan-permainan seperti itu ya, ya cari hiburan yang lain lah gitu ya. Kemudian nah itu tadi ya 7 hal yang harus coba kita mengerti, dan mudah-mudahan bisa menambah atau membersihkan ya transaksi-transaksi kita gitu ya, dan kita hindari 7 hal tadi, dan kita tambahkan amal-amal yang sudah jelas-jelas kita perintahkan ya, banyak berinfak, banyak berderma, banyak memberi, banyak bersodakoh gitu ya. Jadi kalaupun sodakoh ya sudah sodakoh saja, tidak usah kita bagi dengan cara hadiah undian-undian gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada hal yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan ya, kesalahan ada pada diri saya, kealpaan ada pada diri saya, dan tetaplah kita terus mendekatkan diri pada hal-hal yang memang kita yakini kebenarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.